Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Eko Pamuji di channel Eko Pamuji. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas soal uji kompetensi atau soal uji LSP untuk kompetensi spreadsheet. Seperti kita ketahui bersama, alumni SMK harus kompeten. Nah, ini dibuktikan dengan mengikuti uji LSP. Lembaga sertifikasi profesi yang independen memang untuk menguji apakah anak-anak calon alumni SMK ini memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Oke, video ini adalah video ketiga. Jadi teman-teman yang belum melihat video pertama dan kedua, silahkan lihat pada kolom deskripsi. Di sana saya sertakan link untuk melihat video sebelumnya. Dan juga buat teman-teman yang belum mendownload soal, silahkan di-download soalnya. Ini bisa kita sandingkan nanti dengan melihat video ini. Jadi sambil melihat video ini, sambil melihat soal, supaya teman-teman lebih paham. Oke, langsung saja kita akan selesaikan isian dari tabel ini. Yang pertama, kode usaha. Nah, di sini kita lihat petunjuk soalnya A1 sampai G4. Ini A1, di sini ya A1 sampai dengan G4 sampai dengan sini. Nah, ini sisipkan gambar untuk logo ya. Kita sudah isikan gambar, sudah, berarti kita anggap selesai. Kemudian yang kedua, C5 sampai dengan C17 ini sampai di sini. Ini adalah kolom kode usaha, mengambil data dari kolom kode pemasok. Jadi kode usaha ini diambil dari kolom pemasok, diambil 2 digit ya dari kiri kolom kode pemasok. Jadi misalnya ini CV, maka di sini akan tertulis CV. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita bisa menggunakan rumus. Di sini ketentuannya ada left ya. Berarti langsung saja teman-teman kita sama dengan, di sini kita ketikkan sama dengan left buka kurung. Kemudian di sini ada petunjuknya teks. Jadi teks mana yang mau kita ambil? Nah, teksnya adalah teks yang pertama ini ya. A5 ini, klik di sini. Atau diketik A5 juga boleh. Kemudian di sini kita lihat setelah kita memasukkan teks, di sini ada separator, pemisahnya. Kalau di sini titik koma, maka kita ikuti titik koma. Kalau di komputer teman-teman ada koma, maka ikuti saja koma. Seperti itu ya, teman-teman. Kita pilih titik koma. Kemudian nambah karakter, berapa digit ya yang mau diambil. Nah, instruksi di sini adalah 2 digit, maka kita bisa ketikkan 2, kemudian kita beri tutup kurung dan enter. Nah, seperti itu teman-teman cara untuk mengisi jenis usaha sesuai dengan instruksi menggunakan format left. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa klik di sini, gerakkan kursor sampai ke sini. Nah, pas tanda seperti ini kita klik, tahan, tarik ke bawah. Oke, sudah selesai kita mengisikan kolom kode usaha. Selanjutnya kita akan mengisi jenis usaha. Di sini kita harus menggunakan fungsi VLOOKUP. Kolom kode usaha, ini kolom kode usaha dihubungkan dengan tabel jenis usaha. Ya, ini ya, kolom kode usaha ini digabungkan dengan tabel jenis usaha. Nah, di sini kita lihat ya, tabel jenis usaha, klik di sini. Nah, dihubungkan dengan sini. Nah, kemudian diambil dari kolom kedua jenis usaha. Nah, ini berarti ini kolom pertama, ini kolom kedua, maka ini yang diambil gitu ya. Jadi contohnya misalnya ini CV, maka ini adalah isinya adalah komanditer dan seterusnya. Kemudian kalau di sini PO, maka kita lihat di jenis usaha PO, maka di sini perorangan, seperti itu ya. Nah, berarti kita menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung klik di sini. Sama dengan ketikkan VLOOKUP, buka kurung, lookup value, lookup data mana yang akan dilihat ya. Ya, kita lihat nih data kode usaha. Kemudian separatornya kita lihat di sini titik koma. Kita ikuti titik koma. Kemudian kita diminta memasukkan tabel array. Nah, tabel array kita langsung bisa teman-teman, masih posisi seperti ini, kita langsung klik jenis usaha di sini. Kemudian kita klik tabelnya. Tabelnya ini dia. Klik, tahan, tarik ke bawah, geser ke kanan. Oke. Sampai semua tabel sudah ada tandanya seperti ini ya, berarti sudah kita seleksi. Kemudian kita pilih di sini ada titik koma separatornya, kita isi lagi titik koma. Kolom number, kolom yang keberapa gitu ya. Kalau di sini di soal, pada soal instruksinya diambil dari kolom kedua. Ya, maka kita isikan kolom kedua. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, atau ini vertikal pertama. Kalau kita lihat VLOOKUP itu vertikal pertama, ini vertikal kedua. Berarti kita isikan kolom kedua, kemudian titik koma, kita bisa pilih true boleh, 0 juga boleh. Kemudian tutup kurung.
Nah, seperti itu, kemudian pilih enter saja. Nah, selesai. Seperti itu kita buat untuk mengisi jenis usaha. Untuk selanjutnya teman-teman bisa copy, tapi sebelum kita copy teman-teman, kita lihat dulu. Karena rumus ini adalah kalau kita tarik ke bawah, kita lihat di sini, klik di sini ya, klik yang di sel D5. Di sini ada tulisannya diambil data dari C5, tabelnya seperti ini, kemudian vertikal kedua. Kalau kita lihat di D6, kita klik di sini, diambil kodenya A2. Beda ya, ini tabelnya A2, yang kedua A3. Artinya nggak sesuai dengan tabelnya, padahal tabelnya A2 ya. Nah, maka dari itu kita harus mengabsolutkan, membuat rumus ini supaya tetap. Jadi tabelnya tetap, tapi ketika lookup value-nya akan berubah. Nah, seperti ini. Lookup value-nya dia akan melihat data C6, tapi tabelnya tetap A2 sampai D6, seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa klik di sini di pertama ini, kemudian kita beri dolar sebelum dan sesudah huruf pada tabel array. Ini kan tabel array nih. Kita berikan dolar sebelumnya, sebelum A, dan kita beri dolar setelah A. Setelah huruf ya. Sebelum huruf dan setelah huruf. Ini juga sama. Sebelum huruf kita kasih dolar, dan setelah huruf kita kasih dolar. Nah, seperti itu. Jenis usaha ini tidak perlu. Karena apa? Karena jenis usaha ini menunjukkan sheet atau lembar kerja pada jenis usaha dari A2 sampai dengan D6 gitu ya. Kemudian ini vertikal kedua. Setelah itu teman-teman bisa pilih enter lagi. Ini yang pertama tadi yang sudah kita absolutkan, kemudian kita geser kursor sampai tanda seperti ini. Kita klik, tahan, tarik ke bawah. Nah, sudah selesai. Begitulah cara mengisi jenis usaha pada soal kasus PT Millennium Surya Gemilang. Oke, kita lanjut teman-teman untuk status usaha. Untuk status usaha kita lihat di sini menggunakan VLOOKUP juga, diambil dari kode usaha, tetap dari sini diambil, dihubungkan dengan tabel jenis usaha. Jadi kita hubungkan dengan tabel jenis usaha di sini. Ya. Kemudian diambil kolom ketiga dari tabel jenis usaha. Jadi diambil dari sini, ini dia badan usaha. Jadi contoh, misalnya CV, maka kita lihat tabel jenis usaha, maka di sini badan usaha. Kalau PT, maka di sini badan usaha. Kalau TK, maka pribadi. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut saja. Untuk menyelesaikannya seperti apa? Kita sama dengan tadi. Kita bisa ikuti cara tadi, atau kalau mau praktis kita tinggal copy saja rumus yang di sini. Karena sama, kita mengambil tabel yang sama, cuma bedanya kita ambil kolom ketiga. Sama dengan jenis usaha tadi, cuma kalau di jenis usaha tadi diambil kolom kedua, kalau ini kita ambil kolom ketiga. Maka kita klik di sini, copy saja, kita blok di ini, seleksi rumusnya ini. Blok ya. Klik kanan copy. Kemudian kita enter. Di sini klik dua kali, di status usaha klik dua kali, kemudian klik kanan paste. Dah. Ini adalah kita ganti yang di sini. Atau di sini juga bisa, ini biar lebih jelas ya. Vertikal ketiga atau kolom ketiga yang akan kita ambil. Maka yang dua ini kita ganti 3, kemudian enter. Sudah selesai badan usaha. Nah, kita tinggal klik, tarik ke bawah. Sap. Selesai. Oke, begitu ya. Sangat mudah bukan? Ya, tinggal di copy saja karena sama. Tapi kalau teman-teman mau coba, ya sama dengan tadi caranya. Oke, lanjut. Kita masuk ke termin pembayaran. Untuk ke termin pembayaran, diambil dari kolom kode usaha, dihubungkan dengan tabel jenis usaha. Sama seperti tadi, mengambil kolom keempat. Jadi rumusnya juga sama. Kita bisa klik di sini saja, di badan usaha, kita copy. Seperti tadi, kita blok dulu rumusnya, klik kanan copy, kemudian enter ya. Kemudian kita di sini klik dua kali, klik kanan paste. Sudah. Nah, setelah itu kita ganti di sini kan vertikal ketiga, sementara kita sekarang akan mengambil vertikal keempat. Kita ketikkan 4 saja. Sudah selesai. Kemudian kita klik, tarik ke bawah. Sap. Nah, sudah selesai. Tapi di sini ada, kita harus menambahkan custom tambah kata hari di belakang hasil isian rumus. Jadi misalkan 30, maka 30 hari seperti ini contohnya. 15, maka 15 hari. Nah, kita tinggal seleksi saja di sini teman-teman. Kita blok, kita seleksi ya, klik kanan, tahan ya.
kita klik di sini, kemudian tahan, kita tarik ke bawah, klik kanan, format cell. Nah, setelah itu kita masuk ke custom. Di sini instruksinya kan custom ya, kita pilih custom. Kemudian kita pilih di tipe general ini, kita beri tanda kutip 2, kemudian kita tambahkan hari. Kutip 2 lagi. Nah, jadi nanti tampilnya sebenarnya 30 hari. Nah, kita lihat sekarang ini 30 hari tanpa ada spasi. Kita mau buat spasi. Jadi sebelum H ini titik 2 H, berarti sebelum H ini kita kasih spasi supaya lebih rapi. 30 hari. Oke, seperti itu. Kemudian kita pilih oke. Dah, seperti itu saja teman-teman. Sangat mudah bukan? Kita lanjut masuk ke data pemasok lengkap. Nah, untuk data pemasok di sini menggunakan fungsi dan menghubungkan dua isian tabel sel dalam dua kolom yang berbeda, yaitu kita hubungkan antara kode C5 ya dan ditambah dengan spasi kosong nama pemasok. Nah, jadi kita CV kemudian bersama Jaya. Nah, seperti ini PO Haji Kamal. Nah, kita hanya menambahkan seperti itu. Kita langsung klik di sini aja, teman-teman. Sama dengan gitu ya. CV berarti kita pilih kode usaha dulu, kemudian kita beri dan, tanda dan ya, dan kemudian kita tambahkan bersama usaha pada kolom B5. Klik di sini. Oke. Setelah itu kita pilih enter. Nah, jadi CV bersama Jaya. Nah, masalahnya di sini kok tidak ada jaraknya ya, CV bersama. Kita mau kasih jarak, kita klik di sini dulu, kita rubah rumusnya. Kemudian kita beri tanda kutip 2 di sini. Kita beri spasi. Kita beri tanda kutip 2 lagi. Oke, kemudian kita beri dan lagi. Nah, jadi C2 dan spasi kemudian B5 seperti itu ya. Nah, setelah ini kemudian kita enter. Nah, kita lihat CV bersama Jaya sudah selesai. Kemudian kita klik di sini. Kemudian kita tanda plus di seperti ini ya. Seperti tadi kita copy rumusnya ke bawah. Sap. Dah selesai. Nah, seperti itu saja teman-teman cara untuk mengisi tabel supplier. Oh, masih ada satu lagi teman-teman ini. Ya, kita menggunakan fungsi kon A yang jumlah customer di sini, jumlah pemasok di sini kita menggunakan kon A. Setiap baris pelanggan terisi dianggap 1. Jadi kalau kita lihat di sini, di sini. Ini ada baris pelanggan, setiap baris pelanggan ini dianggap 1. Berarti ada berapa ini? Kita blok aja di sini, kita lihat di sini. Ada 13 ya. Kita coba kita buat di sini rumusnya. Sama dengan count A. Nah, instruksinya kan count A ya, kita count A. Nah, kemudian buka kurung, value pertama sampai dengan value pertama, separator value kedua dan seterusnya. Jadi kita klik aja di sini terus sampai ke sini. Klik tahan, tarik ke bawah sampai di sini. Sudah, kemudian kita tutup kurung, boleh, kemudian enter. Maka dia akan terdeteksi 13. Tapi 13 ini tadi contohnya ada 13 orang ya. Maka kita tinggal menambahkan custom saja, custom orang di sini. Kita klik kanan, kita pilih format cell, kemudian kita pilih custom di sini. Kita tambahkan saja di general ini dengan tanda kutip 2 spasi orang. Kemudian kutip 2 lagi. Jadi 13 orang. Kemudian kita pilih oke kan. Oke, sudah jadi. Seperti itu saja cara untuk menyelesaikan tabel jenis supplier. Untuk pembahasan selanjutnya silahkan teman-teman pilih subscribe dan bunyikan loncengnya supaya setiap kali saya update pembahasan berikutnya teman-teman akan dapat notifikasi di aplikasi itu teman-teman. Jadi untuk menargetkan kita selesai 30 menit atau 10 menit ya, target kita adalah 10 menit siap uji LSP spreadsheet. Kita harus sering mencobanya, sering mencoba mengulang-ulang supaya kita mahir. Jadi nanti pada saat uji LSP kita bisa selesaikan dalam waktu maksimal 30 menit. Oke? Selamat belajar teman-teman. Semoga sukses.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.